Misteri Satrio Piningit tak pernah pupus dari benak dan relung hati anak cucu leluhur Nusantara. Fenomena sejak masa kewalian pasca kehancuran Majapahit ini sangat lekat terutama bagi anak cucu Jawa, Bali Dwipa. Perjalanan sejarah Nusantara telah menjadi saksi hidup tentang kemunculan Satrio Piningit di setiap perubahan masa yang telah diwasiatkan oleh para leluhur Nusantara ratusan tahun yang lalu. Raden Patah atau Jimbun adalah sosok Satrio Piningit dukungan para wali utamanya Sunan Bonang yang menandai berdirinya Kerajaan Demak setelah mampu menghapuskan supremasi Kerajaan Majapahit. Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, murid Sunan Giri merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Pajang yang mengakhiri era Kerajaan Demak. Panembahan Senopati, Sutowijoyo, murid Sunan Kalijaga juga merupakan Satrio Piningit pada masa berdirinya Kerajaan Mataram menggantikan eksistensi Pajang. Dari beberapa peristiwa bersejarah tersebut mengandung makna yang tersirat bahwa Satrio Piningit, sejati, selalu muncul pada pergantian, masa besar Nusantara. Di mana senantiasa tidak meninggalkan peran seorang wali aulia. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY. Dapat pula dikatakan sosok Satrio Piningit pada masanya setelah Nusantara ini beralih menjadi NKRI. Fenomena yang sangat menarik pada saat ini adalah, akankah Satrio Piningit, sejati, yang dikenal dengan nama Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu munculnya pada masa ini? Mengingat dari situasi dan tanda-tanda alam yang terjadi mengindikasikan bahwa Nusantara akan memasuki era baru, yaitu, zaman Kalasuba, yang mana zaman tersebut zamannya kejayaan Nusantara. Seperti gabuh ditampi. Mana yang benar mana yang asli. Para pertapa semua tak berani. Takut menyampaikan ajaran benar. Salah-salah dapat menemui ajal. Banjir bandang di mana-mana. Gunung meletus tidak diduga, tidak ada isyarat dahulu. Sangat benci terhadap pendeta yang bertapa, tanpa makan dan tidur, karena takut bakal terbongkar rahasianya siapa Anda sebenarnya. Sungguh zaman gonjang-ganjing. Menyaksikan zaman gila. Tidak ikut gila tidak dapat bagian. Yang sehat olah pikir. Para petani dibelenggu. Para pembohong bersukaria beruntunglah bagi yang lupa. Lebih beruntung yang ingat dan waspada. Raja tidak menepati janji. Kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya. Banyak rumah di atas kuda. Orang makan sesamanya. Kayu gelondongan dan besi juga doyan dimakan katanya enak serasa kue bolu. Malam hari semua tak bisa tidur. Yang gila dapat berdandan yang membangkang dapat membangun rumah. Gedung-gedung megah. Orang berdagang barang makin laris. Hartanya makin habis. Banyak orang mati kelaparan di samping makanan. Banyak orang berharta namun hidupnya sengsara. Orang waras dan adil hidupnya. Memprihatinkan dan terkucil yang tidak dapat mencuri dibenci. Yang pintar dan curang jadi teman. Orang benar semakin tak berdaya. Orang salah makin pongah. Banyak harta musnah tak jelas hilangnya. Banyak pangkat dan kedudukan lepas tanpa sebab. Bumi semakin lama semakin sempit sejengkal tanah kena pajak. Wanita memakai pakaian laki-laki. Itu pertanda bakal terjadinya zaman gonjang-ganjing. Banyak orang berjanji diingkari. Banyak orang melanggar sumpahnya sendiri. Manusia senang menipu. Tidak melaksanakan hukum Allah. Barang jahat dipuja-puja, barang suci dibenci. Banyak orang hamburkan uang. Lupa kemanusiaan, lupa kebaikan. Lupa sanak saudara, banyak ayah lupa anaknya, banyak anak mengusir ibunya, antar saudara saling berbohong. Antar keluarga saling mencurigai, kawan menjadi musuh. Manusia lupa akan asal-usulnya. Hukuman raja tidak adil. Banyak yang berpangkat, jahat dan jahil. Tingkah lakunya semua ganjil, yang baik terkucil, berbuat baik manusia malah malu. Lebih mengutamakan menipu. Tingkah laku orang mencari makan seperti gabuh ditampi. Yang cepat mendapatkan, yang lambat terpeleset, yang besar beramai-ramai membuat yang kecil terjepit, yang angkuh menengadah, yang takut malah mati. Namun yang ngawur malah makmur. Yang berhati-hati mengeluh setengah mati. Cina berlindung karena dilempari lari terbirit-birit. Ikut orang Jawa yang sadar. Yang tidak sadar was-was. Berlari-lari bak pencuri, yang kena tuduh yang tetap tinggal dibenci. Banyak orang malas, banyak yang kikir. Yang sayang tidak kebagian. Yang dapat bagian tidak sayang. Selambat-lambatnya kelak hingga akhir tahun 2006 Masehi. Akan ada dewa tampil. Berbadan manusia. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, berpegangan Trisula Weda. Tanda datangnya perubahan zaman. Orang pinjam mengembalikan. Orang berhutang membayar. Hutang nyawa bayar nyawa. Hutang malu dibayar malu. Sebelumnya ada pertanda bintang kemukus panjang sekali tepat di arah selatan, timur. Lamanya 7 malam.
Hilangnya menjelang pagi sekali. Muncullah Betara Surya. Bebarengan dengan yang telah kembali kesengsaraan manusia berlarut-larut, itulah tanda putra Betara Indra sudah nampak. Datang di bumi untuk membantu orang Jawa. Asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur. Sebelah timurnya air Bengawan. Berumah seperti Raden Gatot Kaca. Berupa rumah merpati susun 3. Seperti manusia yang menggoda. Banyak orang digigit nyamuk mati. Banyak orang digigit semut mati. Banyak suara aneh tanpa wujud. Pasukan makhluk halus sama-sama berbaris, berebut garis yang benar. Tak kelihatan, tak berwujud. Yang memimpin adalah putra Betara Indra, bersenjatakan Trisula Weda. Para asuhannya menjadi perwira perang. Jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa azimat, bergelar pangeran perang, kelihatan berpakaian kurang pantas. Namun dapat mengatasi keruwetan, banyak orang yang menyembah arca terlentang. Cina ingat suhu-suhunya dan memperoleh perintah lalu melompat ketakutan. Putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu yaitu Kiai Batara Mukti, Ya Krishna, Ya Heru Mukti. Menguasai seluruh ajaran, ngelmu. Memotong tanah Jawa kedua kali. Mengerahkan jin dan setan. Seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya. Bersatu padu membantu manusia Jawa. Berpedoman pada Trisula Weda tajamnya Tritunggal nan suci. Benar, lurus, jujur. Dan didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Tiap bulan Sura sambutlah Kumara yang sudah tampak menebus dosa di hadapan Sang Maha Kuasa. Masih muda sudah dipanggil orang tua yang mengiringi sejuta Gatot Kaca atau pasukan gaib, Siruloh. Ludahnya ludah api, sabdanya sakti, terbukti, yang membantah pasti mati. Orang tua, muda maupun bayi. Orang yang tidak berdaya minta apa saja pasti terpenuhi. Garis sabdanya tidak akan lama. Beruntunglah bagi yang yakin dan patuh setia menaati sabdanya. Tidak mau dihormati orang setanah Jawa. Tetapi hanya memilih beberapa saja. Waskita, sakti, seperti dewa. Dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan cangga Anda. Seolah-olah lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Bijak, cermat dan sakti. Mengerti sebelum sesuatu terjadi. Mengetahui leluhur Anda. Memahami putaran roda zaman Jawa. Mengerti garis hidup setiap umat. Tidak khawatir tertelan zaman. Oleh sebab itu carilah satria itu yatim piatu, tak bersanak saudara. Artinya yatim piatu dan tak bersanak saudara yaitu tidak pernah berguru dan tidak memiliki teman seperguruan. Sudah lulus Weda Jawa hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang di kiri kanan menolak pencurian dan kejahatan. Pantang bila diberi. Sabda dalam hati bisa membuat kutukan. Senang menggoda dan minta secara nista. Ketahuilah bahwa itu hanya ujian. Jangan dihina, ada keuntungan bagi yang dimintai. Artinya dilindungi Anda sekeluarga. Di hadapan begawan. Bukan pendeta disebut pendeta. Bukan dewa disebut dewa, namun seperti halnya manusia biasa, bukan kekuatan lain, semua diterangkan dengan jelas. Bayang-bayang menjadi terang benderang. Jangan heran, jangan bingung. Itulah putranya Betara Indra yang sulung dan masih kuasa mengusir setan. Turunnya air Braja Musti memercik. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Tidak bisa ditipu. Karena dapat menyusup ke dalam hati. Ada manusia yang bisa bertemu. Tapi ada manusia yang belum saatnya. Jangan iri dan jangan kecewa. Itu bukan waktu Anda memakai lambang ratu tanpa mahkota. Sebab itu yang menjumpai segeralah menghormati, jangan sampai terlambat, menghadaplah dengan patuh. Karena nantinya keberuntungan ada di anak cucu. Inilah jalan bagi yang ingat dan waspada. Pada zaman kala bendu, orang Jawa jangan melarang dalam menghormati orang berupa dewa. Yang menghalangi akan sirna. Jangan keliru mencari pendeta, carilah pendeta bersenjata Trisula Weda. Itulah pemberian dewa, menyerang tanpa pasukan. Bila menang tak menghina yang lain. Semua rakyat bersukaria, karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, berpegangan Trisula Weda, para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon, yang sudah menanggung malu tetapi termasyur segalanya tampak terang benderang. Tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai. Berganti zaman penuh kemuliaan. Memperkokoh tatanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi.